panjang, perhatikan rumus satu warna hitamnya gitu. Kita lihat media gambar huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga nantinya setelah menonton video ini, Bapak Ibu dan juga saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika kita membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga nantinya bagi yang belum lancar, bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung bisa dipahami tajwidnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak, Ibu, dan juga saudara semuanya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-149. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar, untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelahnya sama-sama kita bahas juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Sekarang mari bersama-sama kita membahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ya dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil, namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Nah, sekarang perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya 3. Nah, apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya itulah huruf mad. Kemudian di dalam Al-Qur'an untuk memanjangkan bunyi huruf, nantinya huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk yang seperti itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf mad itu dia tampak, huruf mad itu dia kelihatan tuh madnya. Huruf madnya untuk menunjukkan bahwa ini huruf dibaca panjang. Nah, untuk memanjangkan bunyi huruf tadi itu. Kemudian nantinya juga pada mad tabi'i untuk memanjangkan bunyi huruf atau untuk menunjukkan bahwa di sini ada huruf yang dibaca panjang nih kayak gitu. Nantinya huruf-huruf mad itu, huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu bisa juga dia dari segi tulisan huruf madnya itu dia tidak tampak. Huruf madnya itu dia tidak kelihatan. Jadi dari segi tulisan huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Nah, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Jadi kalau pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu tuh pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan ya dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda panjang di rumus 3 yang warna biru. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an, bertemu kita dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini ya dibaca panjang. Ya dibaca panjang itu mad tabi'i pada awalnya. Nah, kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini. Nah, dengan huruf hamzah ini.
tapi di lain kata atau di lain kalimah, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga ulama yang membolehkan dibaca dengan panjang 2 harokat. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, itu adalah huruf hamzah. Nah, ini kan huruf alif ada tanda bacanya nih. Nah, itu adalah huruf hamzah. Nah, gitu ya. Ini walaupun dia dari segi tulisan seperti menyatukan antara iya dengan hamzah ini, dari segi tulisan kan seperti menyatukan. Namun dia dari segi makna, dia sudah di dalam dua kata yang berbeda. Maka dari segi hukum dia tetaplah mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzi, huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Kami belum tahu nih misalkan itu ya idgham bi gunnah yang kayak mana gitu. Di sini ada huruf ya bertasydid nih. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Ada huruf ya bertasydid, sebelah sininya enggak ada di sini non sukun, enggak ada di sini tanwin. Nah, maka berarti huruf ya bertasydid ini dia bukan idgham bi gunnah. Oleh sebab itu kita kasih naber. Kita kasih penekanan. Sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Ya ayyuhal lah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Kita lihat media gambar. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang kita lihat huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping itu. Huruf lam termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Kan tadi itu dikatakan alif lam. Sedangkan ini kan huruf alif atau hamzah wasolnya itu yang ini. Huruf lam yang satunya mana? Kan alif lam gitu kan. Ini huruf lam ini bertasydid ya. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf yang bertasydid itu kalau kita urai maka di situ ada dua huruf tuh. Ada huruf yang sukun atau huruf yang mati. Kemudian satunya lagi ada huruf yang berharokat kayak gitu. Maka huruf lam ini bertasydid ini. Ini kalau kita urai ada dua huruf lam di sini. Ada huruf lam yang sukun, kemudian ada huruf lam yang berharokat ini ya, yang memiliki tanda baca ini gitu. Maka ini dari segi hukumnya alif lam syamsiyah. Kalaupun masih bingung ya sudah diperhatikan saja. Kalau berjumpa bacaan alladzi seperti ini, itu hukumnya alif lam syamsiyah. Ya ayyuhalladzi, zi dibaca panjang, perhatikan rumus satu warna hitam. Cara memahami huruf mad di rumus satu warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, atau huruf ya sakinah. Huruf ya sukun, sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, di atas harokat kasroh ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad di rumus satu yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemulah kita dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Qur'an bertemu ya sukun atau huruf ya mati. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini nih. Ada harokat kasroh ini, ada baris kasroh ini. Karena di sini ada ya sukun, sebelah sininya ada harokat kasroh, maka ini huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang nih. Sehingga zi dibaca panjang. Pada tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus satu warna hitam itu. Ya ayyuhalladzina amanu, dibaca panjang. Kalau ini namanya mad badal. Pertama tadi di awal sudah kami katakan ya, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya itu adalah huruf hamzah. Sekarang kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Oh, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Maksudnya A dibaca panjang. Tapi ini yang dipanjangkan adalah huruf hamzah, maka dia namanya menjadi mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja. Ada huruf hamzah dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca panjang. Nah, maka itu namanya adalah mad badal. Jika tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, maka dia namanya adalah mad badal. Jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad, atau huruf mad sebelumnya adalah hamzah kayak gitu. Tadi itu ya pada rumus mad tabi'i itu, kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3, yang memakai rumus-rumus tersebut nantinya adalah huruf hamzah,
maka itu nanti namanya mad badal kayak gitu. Secara khusus pembahasan tentang mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Nah, silahkan lihat di bagian playlist video di channel kami ini. Kalaupun masih bingung, ya sudah kita pahami dulu yang mudah-mudah dulu agar kita tidak merasa kesulitan dalam belajar gitu. Kalau kita merasa kesulitan dalam belajar, nanti kita berhenti belajar. Pahami dulu yang mudah-mudah yang bisa kita pahami. Oh, kalau baca Al-Quran di atasnya ada tanda seperti ini, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Oh, kalau yang dibaca panjang huruf hamzah, oh namanya mad badal, kayak gitu, panjang 2 harokat. Amanu, nu dibaca panjang, ini juga namanya mad jaiz mungfasil. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu mad tabi'iynya yang mana, kenapa kok nu dibaca panjang kayak gitu. Dalam media gambar, perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah. Di bawahnya ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad di rumus 2 warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemulah kita dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh di dalam bacaan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Misalnya nu dibaca panjang. Nu dibaca panjang itu mad tabi'i. Sesuai dengan rumus 2 warna hitam itu. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata atau dalam 2 kata yang berbeda, maka dia berubah menjadi mad jaiz mungfasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Amanu in tuti, non sokon atau non mati, setelahnya di sini huruf ta. Kita lihat dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya non sokon, kemudian di situ juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ada baris 2 miring di atas huruf, namanya fathatain. Nomor 2 ada baris 2 miring di bawah huruf, namanya kasrotain. Yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu setiap bertemu dengan huruf non sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kok dengan memperhatikan huruf setelahnya? Ya karena huruf setelahnya ini yang berfungsi untuk kita dapat mengetahui apa ini hukum tajwidnya, kayak gitu. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, baru untuk nanti dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Qur'an ini, bertemu kita dengan non sukun. Oh, di sini ada non sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Non sukun tanya huruf ta. Nah, huruf ta inilah yang perlu untuk kita ketahui. Huruf apa? Supaya kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya gitu. Kita lihat media gambar, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Hafal hurufnya yang 15 itu. Kalau kita hafal hurufnya, kita bakal tahu hukum tajwidnya dimanapun, di surah apapun, di ayat manapun, kayak gitu. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu dengan huruf non sukun atau tanwin, setelah non sukun atau setelah tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka dari segi hukum namanya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki aqrab. Karena dari segi makharijul huruf, antara huruf non sukun dengan huruf ta itu diletaknya dekat. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Jadi bunyi non sukun atau bunyi tanwin ini dibaca samar. Nah, kemudian dengan kita bersiap-siap masuk dalam huruf ikhfanya ya, kemudian kita dengungkan, kita gunakan. Ya samar, dibaca samar ya. Kemudian disertai dengan dengungan. Bunyi non sukun dibaca samar, jangan dibaca in gitu, jangan ya. Kita samarkan. Kemudian didengungkan. Sehingga di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunakan. Kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Jadi terasa mendengung suara itu di hidung. Ti dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Jadi apa yang sudah kita jelaskan, sudah kita tampilkan media gambarnya, tidak kami tampilkan lagi media gambarnya. Agar kita juga langsung bisa mengetahui, memahami tanpa bantuan media gambar. Agar langsung bisa tajwidnya gitu. Ini ti dibaca panjang sama. Kenapa kok zi dibaca panjang? Nah, di rumus 1 warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Baca Al-Quran bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih.
Ada harokat kasroh ini, ada tanda baca kasroh ini. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang nih. Sehingganya ti dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai rumus satu warna hitam kalau pada media gambar tadi itu ya. Ti'ul ladzi, nih sama ya nih di atas tadi sama kan nih. Nah, ini hukumnya di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Tadi sudah kita temui. Kemudian dzi dibaca panjang sama nih, dzi ti dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Artinya dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, insyaallah mudah kan ya dalam memahami ilmu tajwid, insyaallah mudah. Kemudian dzina kafaru, huruf ro memiliki harokat dhammah. Ini huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, jadi pangkal lidah kita tuh naik, terangkat ya ke atas. Kafaru, tebalkan huruf ro-nya. Ru dibaca panjang. Nah, ini juga harusnya di sini Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah tahu nih kenapa kok ru dibaca panjang. Sama penjelasannya. Kenapa kok nu dibaca panjang? Sama kenapa kok ru dibaca panjang. Di rumus 2 warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah ini. Di sini ada waw sukun atau mati, sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Asalnya ru dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kalau di atas ini tadi dia menjadi mad jaiz munfasil karena ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ini huruf hamzah ini tadi. Kalau ini karena dia tidak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, maka dia tetap menjadi mad asli, tetap asli. Nah, tetap menjadi mad tabi'i. Tetap sesuai dengan tabiatnya, yakni 2 harokat kayak gitu. Kafaru yaruddu, huruf ra memiliki harokat dhammah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Yaruddu, du dibaca panjang. Sama penjelasannya kenapa kok ru dibaca panjang, sama kenapa kok du dibaca panjang. Baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, ada huruf apa, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Artinya du dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Yaruddukum ala, mem sukun atau mem mati setelahnya huruf ain. Nah, kita lihat media gambar. Hukum mem sukun atau hukum mem mati itu dia ada 3. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu setiap bertemu dengan huruf mem sukun atau mem mati, di situ juga terjadi hukum tajwid tuh dengan memperhatikan huruf setelahnya. Akan tetapi kalau hukum mem sukun atau mem mati lebih ringkas kayak gitu. Nomor 1 ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2 ada mem sukun bertemu dengan huruf mem, hukumnya idgham mimi. Nomor 3 ada bacaannya di situ idhar syafawi. Berarti idhar syafawi terjadi kalau ada mem sukun atau mem mati, setelahnya tidak bertemu dengan huruf ba, setelahnya juga dia tidak bertemu dengan huruf mem, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Kayak gini nih. Mem sukun setelahnya sini huruf ain. Di sini huruf ain nih, mem sukunnya bertemu dengan huruf ain sebelah sini nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mem, maka berarti hukumnya idhar syafawi. Dibaca jelas bunyi mem sukunnya, kemudian tidak didengungkan, maka baca pendek saja. Kum ala, pendek gitu. La dibaca panjang. Ini juga namanya mad jaiz munfasil. Yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa kok la dibaca panjang? Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Artinya la dibaca panjang. La dibaca panjang mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah nih. Di lain kata berubah dia menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membolehkan dibaca dengan panjang 2 harokat. Ala a'qabikum, ko dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan huruf mad di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada huruf alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, tanda baca fathah. Di bawah harokat fathah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang itu, yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an bertemu alif. Nah, ini alif nih, yang tiang ke atasnya alif nih, disambung dengan huruf qaf. Kita harus paham dan juga harus teliti, karena nanti ada huruf alif yang disambung dan juga ada huruf alif yang tidak disambung seperti itu. Harus teliti. Baca Al-Qur'an bertemu alif, ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah ini. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Artinya qa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 warna hitam itu.
a'qabikum. Mim sukun. Oh, di sini ada mim sukun, terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, harusnya di sini sudah tahu nih apa hukum tajwidnya. Mim sukun. Setelahnya di sini huruf fa. Oh, di sini huruf fa nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Berarti hukumnya idhar syafawi. Baca jelas bunyi mim sukunnya, kemudian tidak didengungkan. Kum fatang, pendek gitu ya. Oh, di sini ada non sukun, berarti juga terjadi hukum tajwid lagi dengan memperhatikan huruf setelahnya. Non sukun hanya huruf qaf. Kalau tadi misalkan Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya sudah langsung menghafal huruf-huruf yang kami tampilkan tadi itu, di sini sudah langsung tahu nih apa hukum tajwidnya. Huruf qaf ini huruf apa kayak gitu. Dalam media gambar huruf qaf ternyata termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa? Karena dari segi makharijul huruf antara huruf non sukun dengan huruf qaf itu letaknya dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Cara membaca ikhfa hakiki dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar. Dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa-nya, kemudian juga dia didengungkan, digunahkan. Nah, kemudian tidak semua ikhfa hakiki itu condong berbunyi eng semua, tidak ya. Yang condong berbunyi eng itu kalau pada ikhfa hakiki ab'ad saja. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau kaf itu condong berbunyi eng. Selebihnya dia tidak condong berbunyi eng kayak gitu. Ini kita baca fatang. Nah, sehingga di bagian tang, di bagian situnya tuh kita tahan sejenak suara kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Fatang qolibu. Nah, huruf qaf ini huruf ya huruf yang tebal ya, makanya tebal kan. Fatang. Jangan baca fatang. Kalau fatang tipis gitu nanti huruf qaf jadinya. Fatang qolibu seperti itu. Nah, ini baru dia cenderung berbunyi ang fatang. Nah, tadi di atas ini nah, tidak kita baca ing tuti gitu enggak kan? Nah. Kemudian bu dibaca panjang, pasti sudah tahu kenapa kok bu dibaca panjang, sama kenapa kok ru dibaca panjang. Baca Al-Qur'an bertemu waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Sehingga bu dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Kha dibaca panjang. Nah, ini juga madu tabi'i. Mana tanda panjangnya ini? Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil nih. Nah, ini kha dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Khosirin. Huruf ra memiliki harokat kasrah, maka huruf ra ini kita baca tipis tarkik ya. Khosirin. Nah, jangan dibaca rin gitu, jangan tipiskan rin. Kemudian rin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf nun, tidak berwakaf di huruf nun, ya ri tetap menjadi mad tabi'i. Tapi dikarenakan kita berhenti di huruf nun, maka ri yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ri dibaca panjang, mad tabi'inya yang mana? Pasti di sini sudah tahu mad tabi'anya yang mana, kenapa kok ri dibaca panjang kayak gitu. Karena sama penjelasannya. Kenapa kok zi dibaca panjang? Sama. Kenapa kok ri dibaca panjang? Baca Al-Qur'an bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sini ada harokat kasrah, tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Artinya ri dibaca panjang. Ri dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Ini ri ditambah huruf nun yang disukunkan baca rin. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Qur'an, setiap kita baca Al-Qur'an, panjangnya mad arid li sukun itu semuanya harus kita baca sama kayak gitu. Kalau 2 harokat semua panjangkan 2 harokat, kalau 4 semua panjangkan 4 harokat, kalau 6 semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukunnya. Gak boleh selang-seling. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca khosirin. Jangan dibaca khosirina. Nah, gitu. Baru berwakaf, baru berhenti gitu. Jangan ya, salah. Kita baca khosirin. Nah, kenapa kok begitu? Jadi, kalau kita baca Al-Qur'an, berwakaf kita, berhenti kita di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Nah, ini baca Al-Qur'an, berhenti di huruf nun. Berwakaf di huruf nun. Huruf nun enggak dibaca panjang, ya sudah kita sukunkan. Sehingga kita baca khosirin. Begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Sampai di sini lanjut mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.